Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadzah Arin selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SD dan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu kesebangunan bangun datar dan simetri lipat dan juga simetri putar. Yuk kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi kesebangunan bangun datar. Sebenarnya kesebangunan bangun datar memiliki konsep yang sederhana. Akan tetapi apabila kita tidak memahaminya dengan baik, terkadang kita terbalik dalam mendefinisikan antara kesebangunan dan kekongruenan. Pada pemaparan materi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian dan penjelasan konsep kesebangunan terlebih dahulu. Kesebangunan bangun datar digunakan untuk membandingkan dua buah bangun datar atau lebih dengan bentuk yang sama. Dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Contohnya, kesebangunan pada persegi panjang. Kita perhatikan gambar dua buah persegi panjang ya ini. Keduanya merupakan bangun datar yang sebangun karena memiliki kesamaan sifat, yaitu yang pertama adalah memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Perbandingan antara panjang persegi panjang IFGH dan panjang persegi panjang ABCD adalah 18:36 atau juga bisa dikatakan 1:2. Demikian pula dengan lebarnya. Perbandingannya adalah 6:12 atau juga bisa dikatakan 1:2-nya. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang itu memiliki perbandingan yang senilai atau sebanding. Kemudian, yang kedua adalah memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Sudut P ini sama dengan sudut K. Kemudian sudut Q sama dengan sudut L. Kemudian sudut R sama dengan sudut M. Begitupun juga sudut S sama dengan sudut N. Karena kedua persegi panjang tersebut hanya memiliki bentuk dan sudut yang sama besar, namun tidak memiliki ukuran yang sama, maka dua bangun datar tersebut tidak bisa disebut kongruen. Selanjutnya kita beralih ke simetri lipat dan simetri putar. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Berikut ini merupakan sumbu simetri dari beberapa bangun datar. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Saat ini kita masuk kepada simetri lipat. Pengertian secara singkat mengenai simetri lipat pada bangun datar bisa didefinisikan sebagai banyaknya lipatan pada bangun datar yang bisa membagi bangun datar tersebut sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian yang lain. Garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan kongruen disebut sebagai sumbu simetri. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak setiap bangun datar memiliki garis yang dinamakan sebagai sumbu simetri. Ada beberapa bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri sama sekali, dan juga ada bangun datar yang memiliki sumbu simetri. Kita bisa melihat beberapa bangun datar yang memiliki sumbu simetri di gambar berikut ini. Setelah kita amati ya pada gambar itu, garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus. Apabila kita melipat atau memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut,
maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya adalah simetri putar. Sebuah bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar apabila ia memiliki sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut dapat kita putar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangan yang tepat seperti bangun semula. Sebagai contoh, teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini. Setelah kita amati ya, pada gambar itu ada sebuah bangun datar berbentuk segitiga sama sisi. Jika kita memutar segitiga tersebut sebanyak 1/3 putaran yang berlawanan arah jarum jam ya, ke atas maksudnya, maka bentuknya akan tetap sama seperti semula. Kemudian jika kita memutar segitiga sama sisi tersebut sebanyak 2/3 putaran, hasil bayangannya pun tetap sama persis dengan bangun semula. Itu artinya segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun semula dalam satu putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar sama sekali. Contohnya adalah trapesium. Kemudian bangun datar ini tidak memiliki simetri putar karena kita harus memutar sebanyak satu putaran penuh untuk memperoleh bentuk bayangan trapesium seperti bentuk bangun semula. Tidak semua bangun datar memiliki simetri putar dan memiliki simetri lipat juga. Beberapa bangun datar ada yang hanya memiliki simetri putar, sementara yang lain ada yang hanya memiliki simetri lipat saja. Kita bisa melihat daftar simetri lipat dan simetri putar yang dimiliki oleh tiap-tiap bangun datar pada tabel berikut ini. Bisa teman-teman lihat ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.